Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin peserta kajian online ya Bumiku Mengaji dimanapun antum berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kehidupan beserta rezeki-rezeki yang ada di dalamnya. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya dan untuk beribadah hanya kepadanya, dengan terus kita berjuang di dalam kehidupan ini untuk meraih kasih sayang dan keridhaan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Hingga di bulan Syawal, setelah Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan kita untuk memasuki bulan Syawal penuh dengan keimanan, kesehatan, kemudian juga taufik dan hidayah darinya Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yataqabbala a'malana fi Ramadan, siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa kullu a'malina al-khair. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Baik itu puasa ataupun salat kita, sedekah kita, zakat kita, tilawah kita, zikir, doa, beserta semua ibadah-ibadah, amalan soleh yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Fanas'alullaha rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menerima semua amalan ibadah kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Alim, dan Maha mengetahui segala sesuatu tentang hal ihwal kita semua. Para jemaah sekalian, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada perjumpaan yang perdana setelah kita berlibur selama bulan Ramadan, yaitu ta'lim di Bumi Mengaji ini, ada beberapa poin pada kajian perdana ini yang ingin kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang sangat penting bagi kita, yaitu istiqomah mentaati Allah setelah bulan Ramadan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu marilah kita membuka kajian yang pertama, kajian online yang melalui Bumi Mengaji ini dengan menyebutkan nama Allah, ya Bismillah, dengan memohon taufik dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bitaufiqihi wa biiznihi wa bimasyiatihi Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah, dengan segala izinnya, dengan kehendaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini yang kita mulai sebagai amalan soleh dan juga bentuk keistiqomahan kita dalam rangka menetapkan keimanan, menambahkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dari para salafus soleh kita, agar semakin kuat, semakin teguh, dan semakin istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua,
Semoga Allah memudahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan takwa, dan kemudian semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam jannahnya, surganya, dan menjauhi kita dari api nerakanya. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna, amin ya Rabbal alamin. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah, poin yang kedua yang perlu kita ingatkan ya, berkaitan dengan Ramadan kemarin, bahwasanya ada tujuan utama atau urgensi ya, ahmiyah, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa. Apa tujuan atau apa pentingnya kita berpuasa? Pentingnya kita melaksanakan syariat puasa di bulan Ramadan. Ini perlu kita tadaburi, ya, perlu kita renungi, dan perlu kita evaluasi kembali setelah kita melaksanakan sebulan penuh ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mungkin tafadhol, silakan dari ikhwan sekalian atau akhwat sekalian yang ingin mencoba merenungi, mentadaburi apa sih urgensi, pentingnya, atau apa sih keutamaan atau tujuan utama kita disyariatkan untuk berpuasa. Nah, tafadhol. Mungkin kalau ada yang menjawab melalui WhatsApp, chat juga silakan, atau kalau ingin langsung menjawab melalui Leshain ya, tafadhol silakan. Atau mungkin Syekh Muhammad ingin menjawab apa urgensi kita diperintahkan untuk berpuasa. Tafadhol. Ada yang mau menjawab? Nah, silakan jamaah sekalian. Pertanyaannya, apa urgensi kita berpuasa? Atau apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa? Nah, tafadhal, ada yang mau menjawab? Baik, barakallahu fikum. Allah barik fik. Ahsan, ya, ahsanti. Yang sudah menjawab yaitu atas nama Kuat Ibu Rina mungkin ya, dan juga Rahma yang ada di chat. Naam, jazakillahu khairan wa jazakumallahu khairan. Semoga Allah SWT membalas apa yang sudah dilakukan. Naam, di antara tujuan utama kita diperintahkan untuk berpuasa adalah agar bertakwa. Dan ini adalah apa yang Allah kabarkan di dalam kalamnya, firman-Nya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah yang kita hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam", diwajibkan atasmu berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum", sebagaimana orang-orang terdahulu juga Allah wajibkan untuk berpuasa. Kemudian di akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pentingnya ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la'alla dalam bahasa Arab, kata para ulama bahasa, la'alla bermakna tarajji, yaitu harapan terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Wa huwa tarakkubu syai'in la wusuqa li husul. Yaitu ketika kita ingin berharap sesuatu itu kita dapatkan, maka kita penuhi dulu proses-prosesnya. Maka apabila proses ini kita lakukan, maka harapannya, tujuan utama itu kita hasilkan, kita dapatkan. Sebagaimana petani berharap dia mendapatkan panen yang sangat banyak, maka dia lakukan proses-prosesnya. Dia lakukan proses-proses menanamnya, kemudian irigasinya, dan seterusnya. Kemudian harapan itu akhirnya terpenuhi, dia pun mendapatkan
panen yang banyak, ya, apalagi dia mempelajari teknologi dan seterusnya. Maka kalimat la'alla ini dalam bahasa Arab maknanya adalah tarji, harapan, yaitu harapan ingin mendapatkan sesuatu melalui proses yang sudah dilakukan. Berkata Al-Imam Qurtubi rahimallahu ta'ala, kataballahu subhanahu wa ta'ala lana as-siyam. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. La'allana nattaqi, yaitu mudah-mudahan dengan berpuasa ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, tujuannya agar harapannya kita menjadi hamba yang takwa. Wa taraji huwa minna. Dan kata beliau, harapan di sini harapan kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syariat dari Allah, na'am. Tapi yang diharap adalah ketakwaan kita. Maknanya kata beliau, if'alu dzalika. Lakukan puasa tersebut. Lakukan ibadah puasa yang Allah syariatkan, yaitu menahan apa-apa yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit matahari hingga terbenam. Dari mulai fajar shadiq, subuh sampai terbenam waktu maghrib. Lakukan itu. Dan lakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan saat berpuasa. Di antaranya tetap melaksanakan sholat, memperbanyak zikrullah, membaca Al-Quran, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan menjauhi larangan-larangannya. If'alu dzalika raja'an an takunu minal muttaqin. Mudah-mudahan dengan melakukan ketakwaan tersebut, kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Atau kata beliau, laksanakan ibadah puasa tersebut kay takunu minal muttaqin, agar kalian kelak dengan berpuasa nanti keluar dari ibadah puasa, keluar dari bulan Ramadan, kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan kalimat la'allakum tattaqun, mengapa puasa tersebut harapannya seseorang dengan ibadah menjadi hamba yang takwa, kata beliau, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa adalah sebab yang paling besar seseorang bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Mengapa kata beliau ini menjadi sebab yang paling besar? Li'anna fihim tisalu amrillah. Karena di dalam ibadah puasa, di sana ada penekanan untuk mentaati perintah Allah. Naam. Allah perintahkan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus syama illal lail. Kamu silakan makan di malam hari, kata Allah. Sampai jelas waktu fajar, waktu subuh, kamu dilarang makan. Kemudian sempurnakan puasamu itu. Laksanakan ibadah puasamu sampai malam hari atau waktu maghrib. Perintah dari Allah. Kita dilarang memakan makanan. Dilarang minum minuman. Dilarang juga bergaul atau berhubungan suami istri. Dan juga larang-larang lainnya yang dilarang dalam ibadah puasa. Lihat seorang hamba. Ketika dia tahu bahwa makan dan minum ini halal. Makan dan minum ini adalah keinginannya, nafsunya. Nah, kita sangat menyukai makanan. Siapa yang nggak suka makanan? Apalagi saat lapar-laparnya. Ditambah kita menginginkan satu makanan yang kita inginkan, enak-enaknya kan. Baik itu makanan yang asin, yang manis, atau makanan-makanan yang lainnya. Buah-buahan, semuanya daging-dagingan, ikan-ikanan, atau makanan olahan yang lain. Kita menyukainya, sangat mencintainya. Tetapi ketika Allah perintahkan, jangan makan dari subuh sampai maghrib. Jangan minum. Kemudian tahan dirimu dari hawa nafsu. Hal-hal yang bisa membatalkan baik itu hakikat kesahan puasanya maupun yang membatalkan pahala puasanya. Baik itu dari berdusta, berbohong, atau melakukan amalan-amalan dosa yang lainnya. Kita tahan itu. Lihat. Ketika itu dia bertakwa kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Karena takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah. Ala nurim minallah. Berdasarkan cahaya dari Allah. Kemudian rojaan tawabillah. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Syekh Sa'di mengatakan, wajtinabu nahi. Dan orang tersebut saat puasa menjauhi larangan-larangan Allah. Nah,
menjauhi apa yang Allah larang, mendekati istrinya ya, atau bergaul dengan istrinya, makan minuman, padahal makan dan minum itu bisa dia dapatkan dengan mudah dan dia mampu membeli makanan dan tidak ada orang yang bisa melihatnya. Mungkin dia sendirian di kamarnya, ada cemilan-cemilan di kulkasnya, dia tinggal membuka kulkasnya, memakan makanannya, atau mungkin cemilan itu di samping tempat tidurnya, gampang dia makan. Tapi nggak dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia bertakwa. Karena dia meyakini ini perintah Allah. Ini adalah syariat dari Allah. Ini perintah penciptaku, pemilikku, pemberi rezekiku, pencipta langit dan bumi ini. Kemudian dia melihatku, dia mengawasiku, dia mengetahui keadaanku, walaupun nggak ada orang di rumah, walaupun nggak ada siapapun, aku nggak akan makan makanan itu. Aku nggak akan membatalkan puasaku. Kemudian dia isi perintah-perintah yang lainnya. Dia taruh Al-Quran di samping kamarnya, ya, di kasurnya, atau di kamar tamunya, atau di kendaraannya, atau di kantornya, atau di tempat dia duduk, ya, sedang mengantri, dia tetap membaca kalamullah karena dia sedang berpuasa, dia sedang mentaati perintah Allah, dia membaca kalamullah, dia membaca Al-Quran, dan seterusnya. Lihat, ini amalan orang yang bertakwa. Ya. Famimma istamala alaihi minat taqwa. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya mencakup semua ketakwaan, ya, makna ketakwaan di dalam bulan puasa tersebut. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan, anna as-sa'im yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wa syurbi wal jima'i wa nahwiha. Sungguh, orang-orang yang berpuasa tersebut, mereka telah meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Padahal sebelumnya halal. Tetapi ketika Allah haramkan, mereka tinggalkan itu. Baik dari makanan, atau minuman, atau berjima dengan istrinya. Dan yang semisalnya, yang membatalkan puasanya. Allati tamilu ilaiha nafsu. Yang jiwanya, syahwatnya sangat condong kepada hal tersebut. Nah, makan dan minum itu kebutuhan utama jiwa kita. Maksudnya kebutuhan utama fisik kita, tubuh kita. Dan kita sangat menyukainya. Kita sangat menyenanginya. Ya. Tetapi dia tinggalkan itu. Karena dia tahu Allah mengharamkan saat berpuasa. Ya. Mutaqarriban bidzalika ilallah. Dan dia lakukan ini bukan karena orang. Bukan karena perusahaan. Bukan karena bosnya. Bukan karena orang tuanya. Bukan karena apapun. Tetapi karena Allah yang memerintahkannya. Dia ingin taqarrub. Dia ingin mendekatkan diri kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Rajian bitarkiha tawabahu. Dia harap dengan meninggalkan larangan Allah ini mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada minat taqwa. Maka kata beliau, inilah hakikat ketakwaan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya saat dia meninggalkan keharaman di bulan Ramadan, padahal itu halal. Ini artinya pendidikan buat dia bahwa setelah Ramadan banyak yang Allah haramkan, dia pun akan tinggalkan. Allah mengharamkan kesyirikan, dia tinggalkan. Allah mengharamkan kebid'ahan, dia tinggalkan. Allah mengharamkan pembunuhan, Allah mengharamkan pembunuhan dan semua yang menyebabkan kepada pembunuhan, permusuhan, kedengkian, ya, mencela orang lain, memukul orang lain, atau menzolimi orang lain, dia tinggalkan itu. Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua, maka dia segera memohon maaf kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Allah mengharamkan perzinahan, maka dia tinggalkan semua jalan-jalan menuju kepada perzinahan. Allah mengharamkan riba, maka dia periksa muamalahnya, maka ada riba. Allah mengharamkan pencurian, maka dia tidak berani mengambil hak orang lain, walaupun itu Rp1. Kemudian Allah mengharamkan yang lainnya, maka ditinggalkan itu semua. Sebagaimana waktu puasa, dia meninggalkan apa yang Allah haramkan dari makanan, minuman, dan jima. Ketika selesai puasa, dia sudah terlatih bertakwa kepada Allah. Maka setelah Ramadan, dia pun menjadi hamba yang takwa. Maka inilah urgensi penting kita berpuasa. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara pentingnya atau ketakwaan di dalam ibadah puasa tersebut, annas sa'im, yaitu orang yang berpuasa, saat berpuasa, yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Dia telah melatih, terbiasa, menjadikan bagian dari akhlaknya atau kehidupannya merasa diawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana kita sebutkan tadi,
Saat dia berpuasa, walaupun dia di kamar, walaupun makanan itu di samping, di meja, di samping kasurnya, atau kulkas itu ada di dalam kamarnya, di dalamnya penuh dengan makanan dan minuman, atau mungkin suami atau istrinya di sampingnya di siang hari, yang menggoda dan seterusnya. Tapi dia merasa, saya sedang berpuasa, saya sedang diawasi Allah. Walaupun nggak ada yang lihat, satu tetes air pun dia takut untuk meneguknya. Bahkan saat wudhu pun dia khawatir air tersebut masuk. Apalagi dia sengaja minum, itu tidak mungkin. Ya. Begitu juga makanan-makanan yang lain. Bahkan dia akan bertanya, apa hukumnya kalau suntik ini dan seterusnya. Karena dia takut. Dia takut membatalkan ibadahnya ketika itu dia telah meninggalkan perintah Allah. Maka dia merasa diawasi Allah. Maka setelah Ramadan, ya pun seperti hal tersebut. Ya, di bulan Syawal, walaupun sendirian di kamarnya, dia diawasi Allah. Sehingga dia takut untuk melakukan apa yang Allah larang. Dia takut untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ya, fayatruku, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fayatruku ma tahwa nafsuhu. Maka dia tinggalkan apa-apa yang syahwatnya ingin banget melakukan. Nah, saat puasa, makan dan minum ini banget kita lakukan. Ya, mungkin waktu kecil dulu. Mungkin kita semua pernah merasakan itu. Awal-awal kita dilatih berpuasa, terkadang mungkin di antara kita karena lupa bulan puasa, habis subuh bermain olahraga bersama teman-teman, lalu kehausan, lalu sembunyi-sembunyi lihat ada air gak enak banget, akhirnya berbohong. Mungkin ya anak kecil, masih kecil. Ya, tetapi lihat ketika dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, dia sudah semakin matang imannya, semakin kuat jiwanya, dia pun mampu menahan nafsunya terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ma'akudratihi alaihi li'ilmi bittila'illahi alaihi. Padahal dia mampu memakan dan minum, ya, tetapi dia yakin Allah mengawasinya, maka dia pun takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, anna siyama yudayyiku majari syaitan. Puasa tersebut menyempitkan tempat jalannya syaitan. Nah, dengan menahan syahwatnya dari makan dan minum, maka aliran darahnya itu sempit bagi syaitan untuk melewatinya. Karena Nabi SAW mengabarkan, fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu berjalan kepada anak cucu Adam itu melalui aliran-aliran darah. Ya, sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berpuasa, ya menahan syahwatnya, menahan makanan yad'ufu nufuduhu, itu akan melemahkan gangguannya, melepaskan bisikannya, melemahkan was-wasnya, yaitu was-was syaitan, ya. Wa taqillu minhul ma'asi, maka sehingga dengan hal tersebut maksiat pun terkurangi. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, ya, fa innahu lahu wijaun. Ketika seorang pemuda, ya ma'syar sabab, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Apabila kalian mampu menikah, menikahlah. Ya. Fa'inau aghadulil basar wa ahsanil farj. Karena itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan kalian. Fa'ilam yastati, kalau dia nggak mampu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihat untuk berpuasa. Karena puasa tersebut itu akan menjadi tameng baginya, menjadi sebagai tameng dari gangguan syaitan. Ya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minha, dan di antara pelajaran Ramadan tersebut, ketakwaan yang ada di bulan Ramadan tersebut, anna sha'ima fil ghalib taksuru ta'atuhu. Orang-orang yang berpuasa itu kebanyakan itu menjadi musim-musim ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu kebanyakan mereka akan sangat mentaati Allah. Nah, ya. Dan di antara rahasia, ya, ibadah puasa ini adalah melatih keikhlasan. Tidak ada yang mengetahui tentang kita. Tidak tahu. Itu terlihat sholat, terlihat baca, terlihat bacaan. Kemudian sedekah juga, infaknya kita terlihat. Terlihat gitu, infak. Tapi kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang sedang berjalan terlihat dari puasa. Dan orang yang biasanya
Dia berpuasa, dia akan semangat ibadah yang lainnya. Dia akan semangat melakukan sholat, dia akan semangat baca Quran, akan semangat bersedekah, dia akan memberikan lain yang berpuasa. Wa min kemudian kata Allah Ta'ala, dan ketaatan-ketaatan yang dilakukan kepada Allah, ketaatan pada perintah itu merupakan orang-orang yang takut. Ciri kuat. Nah, kuat itu ciri-ciri mata patuh sama Allah Ta'ala. Itu ketakutan, yaitu orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang patuh pada Allah. Maka orang yang berpuasa, yang banyak bukan ketaatan. Dan ini adalah ciri takwa. Diharapkan dalam yang drastis, yang kita lakukan, ketakwaan kita lakukan, buatan ibadah yang banyak kita kerjakan, baik sholat wajib lagi sunnah, kita melakukan sunnah-sunnahnya, bahkan qiyamul lail. Biasanya kita qiyamul lail sedikit, di bulan Ramadan bukan banyak, bahkan dengan yang tidak pelit, tidak bakhil, dan kita ingin melakukan sholat tarawih bersama, apalagi Ramadan, bahkan imamnya satu juz bacanya, apakah kita bahagia melakukannya? Subhanallah. Maka rahmat itu tidak, bagian itu tidak hilang, tidak dilupakan, karena dia adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Begitu juga semua kita mengeluarkan zakat kita di rumah, kita semangat berikan kita semangat kan berbuka kita, kanan bagi berbuka kita mendapat. Kalau kita berusaha, kita ingin terbaik, tidak juga memberikan hadiah-hadiah ya, bersahabat kita, kerabat kerabat kita, kerja kita, yang kita di masa menyenangkan orang agar kita paham di bulan mau Allah ya. Jika mas bulan kita tidak pulang kurang info tersebut tidak hilang oh boleh terakhir min dan di antara ya, bentuk pendidikan tetap bahwa orang tidak dakwah itu merasnya kelap dan maka dia rasa empati bukan kekurangan mungkin tinggal pun. Nah, suara antum putus-putus Ustaz. Mungkin jaringannya kurang bagus atau di off cam kan dulu Ustaz biar suaranya bisa lebih jelas. sekarang suaranya Suaranya putus-putus Ustaz. Mungkin jaringannya kurang bagus Ustaz. Atau di videonya di off cam dulu Ustaz. bentar.
Bismillah. Sekarang gimana suaranya? Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik, Nah, barakallahu Ustaz. fikum. Fikum Eh, barakallah. Fadol Ustaz. nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya puasa tersebut melatih dan mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka diharapkan ya, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama Ramadan itu menjadi pendidikan utama bagi kita untuk mentaati Allah di luar Ramadan, termasuk di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Maka sholat yang kita hidupkan ya sunnah-sunnahnya seperti Qiyamul Lail, ya tarawih, ya sholat akhir di 10 terakhir Ramadan itu kita lakukan, kita gemar melakukannya, bahkan kita menyukainya dan kita bahagia melakukannya dan kita berharap terus ingin ya kekal ibadah tersebut. Ya, bukankah saat Qiyamul Lail ya, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan itu kita bersama imam ya, sepanjang apapun imam itu membaca Al-Quran kita menikmatinya, bahkan kita menyukai mentadaburi bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Maka harapannya adalah di luar Ramadan kita tetap beribadah kepada Allah, Qiyamul tetap berdiri, tetap kita mentadaburi ayat-ayat yang kita baca di saat Qiyamul tersebut. Begitu juga zakat, infak, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita gemar melakukannya. Kita semangat mengeluarkan harta kita agar dibalas oleh Allah, menjadikan amalan-amalan ini mudah-mudahan amalan jariah yang kelak akan bermanfaat di akhirat kita. Kita mengeluarkan zakat, zakat mal, zakat fitrah. Kemudian kita juga memberikan makan orang-orang yang duafa. Dan kita memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Berharap agar kita mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW tidak dikurangin sedikit pun pahala tersebut. Maka di luar Ramadan, di bulan Syawal, kita tidak mengurangi zakat kita, infak kita, sedekah kita. Kita tetap gemar melakukannya. Karena kita sudah terlatih beribadah kepada Allah dengan harta kita di waktu Ramadan. Begitu juga ibadah yang ibadah yang lainnya. Seperti membaca Al-Quran. Ya, kita berlomba-lomba untuk membaca kalam Allah. Karena kita yakin setiap huruf yang kita bacakan mendapatkan asyral hasanah, 10 kebaikan. Ya, wal hasanu bi asyri amthaliha wal hasanatu bi asyri amthaliha kama qala Rasulullah SAW. Satu kebaikan dari huruf yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka setiap huruf yang kita baca, maka kita pun semangat untuk menghatamkannya. Mungkin ya anak kita ada yang sudah hatam sekali, 2 kali, 3 kali, atau lebih dari tersebut dalam rangka mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Maka jangan hilangkan tilawah tersebut. Ya, tadabur Al-Quran tersebut di luar Ramadan, kita tetap membaca Al-Quran. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, seperti zikrullah, ya, seperti eh, melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, yang menahan diri kita dari keboliman, ya, kita tetap tingkatkan, kita tetap lakukan, dan kita tetap beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di luar bulan Ramadan tersebut. Ini hal yang pertama, hal yang kedua yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu urgensi puasa, yaitu ketakwaan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ya bahwasanya manfaat atau buah yang akan didapatkan dari orang-orang yang berpuasa itu kira-kira apa? Selama berpuasa, kira-kira apa yang kita dapatkan? Kalau tadi pentingnya yaitu kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian apa yang akan diraih oleh orang yang berpuasa setelah dia berpuasa Ramadan? Naam, tafadhal. Ada yang bisa menjawabnya? Tafadhal. Kalau yang pertama tadi, pertanyaannya adalah urgensi berpuasa. Kalau yang kedua ini, apa faidah? Apa manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa? Sebagaimana yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Naam, ada yang bisa menjawab? Tafadhal Abi Yahya. Hayakallah. Naam. Manfaatnya agar kita senantiasa terbiasa menjalankan perintah Allah
dan menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Karena di dalam puasa itu banyak perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menerima takdir yang buruk, siap menerima takdir yang buruk. Karena di dalam puasa itu sebetulnya kita sedang ditakdirkan tidak enak, buruk, ditakdirkan lapar, ditakdirkan nggak boleh berhubungan, nggak boleh ini dan itu segalanya. Tidak boleh makan di siang hari yang sebagaimana kita lakukan. Itu yang kedua, Ustaz. Siap menerima takdir yang Naam. buruk. Itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik. Nah, mungkin itu di antara faedah atau manfaat atau mungkin pentingnya juga berpuasa ya. Meningkatkan ketahuan kita sudah sebutkan itu pentingnya mengapa kita harus berpuasa. Mungkin apa yang disebutkan oleh Abi Yahya tadi itu juga pentingnya mengapa kita harus berpuasa. Manfaat itu maksudnya adalah khasiat ya apa? Kalau kita makan misalkan makan buah itu apa sih khasiat dari makan buah ini? Kita akan mendapatkan vitamin misalnya seperti itu. Nah, dengan berpuasa apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang sangat kita harapkan sebenarnya, yang sangat diharapkan oleh semua anak cucu Adam alaihissalam, yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, ya, yang sudah menjawab al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rahmat keriduan di balik ampunan tersebut. Kunci utamanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Tentu keriduan Allah setelah diampuni kita akan mendapatkan rahmatnya ya, karena Allah Ghafurun Rahim. Ya. Yaitu rahmat dari Allah dan keriduan. Rahmat dari Allah itu maha luas, surganya rahmat dari Allah. Ya, Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa itu adalah rahmat dari Allah. Nah, ini adalah manfaat, ini adalah faedah, ini adalah hasil yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mereka akan mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bukankah Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadan, imanan wahtisaban. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang berpuasa, penuh dengan keimanan, kemudian mengharap pahala dari Allah, apa yang akan didapatkan? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan man qama ramadhana, siapa yang menjalankan Ramadan. Ada yang dimaknai siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar. Siapa yang 10 malam terakhir dia beribadah kepada Allah, melaksanakan salat tarawih, salat witir, kemudian menghidupkan ibadah-ibadah, memakmurkan ibadah-ibadah di malam-malam tersebut, penuh keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan dengan semua apa yang harus diimani, kemudian mengharapkan pahalanya dari sisi Allah, keikhlasan. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, subhanallah. Ini di antara manfaat yang besar bagi orang-orang yang berpuasa selama 30 atau 29 hari Ramadan yang lalu. Maka ini yang sangat kita harapkan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam riwayat lain Nabi SAW mengabarkan, qala li Jibril. Jibril pernah berkata kepadaku, Raghima anfu abdin, sungguh celaka seseorang ya, yang dia dakhala alaihi Ramadan. Dia memasuki bulan Ramadan. Lam yughfar lahu. Tetapi sayang, keluar Ramadan, belum mendapatkan ampunan. Tidak diampuni oleh Allah SWT. Dalam riwayat lain kata Jibril, kul amin. Katakan amin Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan amin. Ya. Subhanallah. Sungguh rugilah orang yang keluar Ramadan, ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harapkan
mendapatkan dari ibadah puasa tersebut, kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana jami'an. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Dan Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah ampuni. Selama kita masih hidup, kita bertobat dan nasuha, tulus, ikhlas, benar-benar berdoa, bertobat atas semua dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Mungkin dosa yang pernah kita lakukan sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban mungkin. Kita pernah melakukan dosa. Atau dosa-dosa yang telah lalu, yang bahkan kita lupakan. Kita pun bersimpu di hadapan Allah, memohon ampun, ya Allah, taqabbal minna. Innaka ya Rabbana ya ighfir lana innaka antal ghafurur rahim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni kami. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Terimalah taubat kami. Engkau Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Kemudian di 10 malam terakhir, kita semangat setiap sujud kita, setiap doa kita selalu memanjatkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibul afwa, Engkau mencintai ampunan. Engkau akan melakukan ini, Engkau akan mengampuni karena Engkau Maha Pengampun. Fa'fu anna, maka maafkan kami, Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Inilah faedah yang harus kita benar-benar harapkan ya, dari Ramadan yang kita lakukan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Maka taubatan nasuha, istighfar, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita ini hingga saat ini. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala al-ghaffar, at-tawwab, ar-rahim, ar-rahman, ar-rahim, an yaghfir lana warhamna wa anta ya rabbana ghafur wa anta rahim wa anta arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kita, menerima taubat kita dan mengampuni semua kesalahan kita. Kemudian ya, di antara kebahagiaan orang yang berpuasa yang akan Allah berikan, yaitu kebahagiaan yang akan dia dapatkan di bulan di hari Eid ya, saat fitr, saat dia berbuka dan juga saat dia bertemu dengan Rabb-Nya Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan fa innahu li wa ana ajzibi. Dalam satu riwayat ya, Nabi SAW menyebutkan ya bahwasanya Allah SWT mengabarkan ya kullu amali ibni Adam, semua amalan anak Adam ini yudha'afu, pasti Allah akan lipat gandakan bayarannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku, jangan takut kita beribadah, jangan pelit beramal kepada beribadah kepada Allah, karena pasti Allah akan bayar, pasti Allah akan ganti, pasti akan Allah balas berlipat ganda. Ya, sesuatu yang gak pernah kita bayangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bakhil untuk bekerja di perusahaan, tidak pelit untuk mengeluarkan tenaga kita berdagang, karena kita tahu mendapatkan keuntungan, ya, kita mendapatkan gaji, sehingga kita tidak pelit untuk, bahkan kita semangat untuk lembur demi mendapatkan keuntungan rupiah-rupiah tersebut, atau dolar-dolar tersebut, atau rial-rial tersebut. Lalu mengapa kita takut untuk melangkahkan kaki kita, untuk mengeluarkan lisan kita, atau bersuara, berzikir, berdoa, atau berdakwah, atau melangkahkan langkah kaki kita, berjihad fisabilillah, menuntut ilmu, atau dan yang lainnya, atau mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, atau yang lainnya. Ikhlaskan Allah dan mengharap pahala dari Allah. Pemilik langit dan bumi ini menjanjikan dia akan membalas berlipat ganda semua ibadah yang kita lakukan. Jangan takut, dia akan bayar, Allah akan ganti. Allah akan balas dengan berlipat ganda sebagaimana janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menyisi janjinya. Manusia berjanji, kadang ditepati, kadang dikurangi, kadang tidak ditunaikan, tapi Allah nggak mungkin ya menyelisih janjinya. Pasti Allah akan melipat gandanya sebagaimana janji-janji yang ada di dalam firman-Nya Al-Qur'an dan apa yang disampaikan Rasul-Nya. Kemudian Nabi menyebutkan ya al-hasan tu asyru amthaliha, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 ganjaran.
ila sab'imi'a difin. Sampai Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, seperti yang Allah sebutkan pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Ya, kamatsali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebagaimana seperti orang yang menanam satu butir benih, kemudian benih itu menjadi 10 tangkai, kemudian setiap tangkai itu menjadi 100 biji, menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Bukankah satu benih itu bisa Allah kembangkan menjadi ratusan, mungkin ribuan, mungkin jutaan dan miliaran biji-biji gabah yang itu menjadi padi, yang itu menjadi beras, kemudian kita makan. Dari satu benih bisa Allah kembangkan. Begitu juga amalan kita. Setengah kurma yang kita infakkan untuk orang yang berpuasa, atau yang kita sedekahkan untuk orang-orang yang memerlukan, ya, du'afa, yatim, dan yang lainnya, itu bisa Allah kembang biakkan pahalanya menjadi gunung yang tinggi seperti gunung Uhud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, illa saum, kecuali puasa. Maksudnya puasa itu Allah spesialkan pahalanya. Tidak dikabarkan dilipat gandakan. Fa innahu li, karena kata Allah dia berpuasa untukku. Dia menahan syahwatnya, makan, minum, jima, dan yang lainnya karenaku. Wa ana ajzi bi, aku akan membalas balasan spesial. Ini yang sangat kita harapkan. Balasan yang spesial bagi orang-orang yang melakukan puasa tersebut. Selain ampunan Allah, Allah akan memberikan balasan yang hanya Allah mengetahuinya kelak di akhirat nanti, kesempurnaan balasan tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW mengabarkan lisaimi farhatan, bagi orang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Kemarin kita sudah merasakannya di awal Id. Farhatun inda fitrihi, dia bahagia saat Id. Naam. Kita disunnahkan untuk berbahagia di hari yang berbahagia, hari berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kemudian kata Nabi SAW, dan kebahagiaan saat dia bertemu dengan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ini adalah poin yang ketiga yang kita sampaikan. Dan terakhir, ya, poin yang paling penting, dan ini inti dari apa yang akan kita sampaikan, bahwasannya di antara tanda-tanda ibadah kita kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, para ulama pernah berkata, min alamati qabuli ta'ah, di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan seorang hamba, al-istimraru 'alaiha, yaitu dia istiqomah terus melakukan ibadah tersebut, waziyadatu fiha, bahkan ditambahkan lagi ibadahnya, wa ta'atu ba'daha, dan dia melaksanakan ketaatan setelah ketaatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walitukmilul iddata, kata Allah, sempurnakan bilangan puasa tersebut. Di surah Al-Baqarah itu tentang puasa, ayat 187. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kata Allah, bertakbirlah kamu atas hidayah yang sudah Allah berikan kepadamu. Lihat, setelah kita puasa, kita tidak lantas setelah itu di bulan Syawal berleha-leha. Kita tidak diperintahkan Allah untuk berleha-leha, bersantai-santai, kemudian kita kembali melakukan kemaksiat atau kembali meninggalkan ketaatan. Tidak. Allah perintahkan kita sholat, bertakbir, disunnahkan kita. Ya, di pagi hari, terbitnya fajar, ya, di bulan Syawal, untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, dan setelah itu diperintahkan kita untuk sholat, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah, dan kita sudah diberikan hidayah selama Ramadan. Maka ketika kita tetap mentaati Allah, maka apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, karena setelah itu Allah akan tambahkan lagi hidayah tersebut. Allah akan, setelah engkau beribadah kepada itu, hidayah dari Allah. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kepintaran atau semangat kita, tidak. Taufik dari Allah SWT. Hidayah yang Allah berikan. Kemudian karena Allah sayang sama kita, di bulan Syawal, Allah tambahkan hidayah tersebut. Kenapa? Karena kita pandai bersyukur. Kita mensyukurinya dengan sholat. Kita mensyukurinya dengan takbir.
dengan sedekah, dengan silaturahim, dan yang lainnya. Allah berfirman, la in syakartum, kalau kalian pandai bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Kata Allah, aku akan tambahkan hidayah tersebut. Aku akan tambahkan taufik tersebut, dan aku akan tambahkan karunia kepada Allah, karunia Allah kepada kita semuanya. Maka subhanallah, tanda diterimanya puasa dan juga amalan-amalan ibadah seseorang, itu kata para ulama adalah istiqomahnya dia, terus berlangsungnya ibadahnya sampai kapan? Sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dalam surah Al-Hijr. Di akhir ayat tersebut, Allah berfirman kepada Nabi SAW, beribadahlah engkau Muhammad kepada Rabbmu sampai engkau sampai ke maut mendatangimu. Sampai mati, sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab, kata. Jika engkau selesai dalam satu ibadah, dalam satu perkara, fansab, cari ibadah yang lain. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam tidak pernah istirahat beribadah kepada Allah. Nabi SAW beribadah di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, Nabi SAW tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal. Ramadan ditambah 6 hari puasa Syawal, itu seperti beribadah puasa setahun penuh. Lihat, diawali dengan sholat Id. Kemudian setelah itu, sholat Id nggak boleh kita berpuasa. Tanggal 1 Syawal, tanggal 2-nya boleh kita sampai tanggal 29 atau 30 melaksanakan ibadah puasa kembali. Bahkan 6 hari, walaupun tidak berturut-turut, disunnahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi tetap beribadah. Dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ya, kita tidak berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-17, walladzina tadau, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Dengan hidayah tersebut, Allah berikan taufik, dia beribadah. Dia beriman, dia beramal soleh. Maka Allah bersyukur kepadanya, karena Allah asyakur. Allah maha bersyukur. Zadahum huda. Kata Allah, kami akan tambahkan hidayah tersebut. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa atahum taqwahum. Kemudian kata Allah, kami akan berikan kepada mereka ketakwaan tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu meninggal kecuali kamu menjadi muslim, orang yang berserah diri, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, walladzina ihtadaw zadahum huda, ay walladzina qasadul hidayah. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapat petunjuk, yang jujur dari hatinya ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, ingin kebenaran, ingin berserah diri kepada Rabbnya, ingin kembali kepada Rabbnya, Allah akan berikan hidayah tersebut. Dengan Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut di ayat terakhir ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang yang sungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, ingin mendapatkan hidayah, pasti kata Allah, kami akan berikan hidayah jalan kami. Allah akan berikan jalan Allah tersebut. Maka orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah, dan alhamdulillah, semoga kita semua termasuk orang yang Allah berikan hidayah. Waffaqahumullahu laha. Maka Allah pun akhirnya memberikan hidayah tersebut, dan Allah memberikan taufik dia untuk melaksanakan hidayah tersebut, mengamalkan hidayah tersebut. Dia beriman dan dia melaksanakan ibadah tersebut. Fahadahum ilaiha. Lalu Allah pun membimbing dia menuju hidayah tersebut. Kemudian wasabbatahum alaiha. Kemudian Allah jadikan dia istiqomah di atas hidayah ini. Teguh. Tidak berubah ke kanan ke kiri. Kemudian wazadahum minha. Allah tambahkan lagi hidayah tersebut. Wa atahum taqwahum. Kemudian Allah berfirman, Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, alhamahum rushdahum. Allah ilhamkan kepada mereka bimbingan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, kemudian Allah menjelaskan keadaan orang yang mendapatkan hidayah. Walladzina ihtadaw, orang yang sudah Allah berikan hidayah. Maksudnya apa? Bil imani wal inqiyad.
Yaitu orang yang mau beriman. Dia beriman, sami'na wa ata'na, dia mentaati iman tersebut, dia melaksanakan ketaatannya, beramal soleh. Kemudian wattiba'u ma yardallah, dan dia mengikuti apa yang Allah ridhoi. Zadahum huda. Allah menyebutkan kami akan tambahkan hidayah kepadanya. Syukran minhu ta'ala. Karena Allah syakur. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum, kalau engkau bersyukur atas iman hidayah yang aku berikan, engkau laksanakan, la azidannakum, Allah akan tambahkan. Bukankah selama ini banyak hal-hal ketaatan yang kita tidak ketahui, tetapi karena kita melaksanakan satu ketaatan bersungguh-sungguh, aku ingin memperbaiki imanku, aku ingin belajar akidah yang benar, aku ingin belajar sholat yang benar. Lalu Allah bukakan hidayah-hidayah yang lain. Akhirnya kita mengetahui cara sholat yang benar, cara ibadah, cara berdoa. Kemudian kita akhirnya mengetahui cara berzakat, cara berpuasa yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bukankah hidayah ini terus-menerus diberikan oleh Allah SWT? Hingga kita pun akhirnya mengetahui kewajiban saya sebagai suami ini apa, kewajiban saya sebagai istri ini apa. Dan yang lainnya kita pun akhirnya mengetahui hidayah-hidayah tersebut dan kita melaksanakannya. Bukankah ini adalah hidayah di atas hidayah? Bukankah ini tambahan? Kemudian kita melaksanakannya. Ya, tambahan hidayah tersebut ini adalah syukur dari Allah SWT. Kemudian wa'atahum taqwahum, Allah memberikan ketakwaan kepada mereka. Apa kata Syekh Sa'di? Waffaqahum lil khairi. Allah memberikan taufik kepada kebaikan-kebaikan. Wa hafizahum minasyarri, dan Allah menjaga mereka dari keburukan. Makanya selesai Ramadan dia tidak berleha-leha. Dia tidak bermalas-malas, dia tidak kembali melakukan maksiat dan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Karena dia sudah bertobat, taubatan nasuha di bulan Ramadan. Maka dosa-dosa sebelum Ramadan yang pernah dia lakukan, dia menyesal, dia ingin meninggalkan dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia pun dijaga Allah dari keburukan. Fadzakara lil muhtadin jazaaini. Maka Allah memberikan, ya, menyebutkan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut dua balasan, al ilmu nafi wal amalu saleh. Ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada mereka dan amalan soleh yang terus terjaga, istiqomah dia lakukan sampai meninggalnya. Maka inilah dia tanda-tanda diterimanya amal kita adalah istiqomah, ilmu dan amal yang kita lakukan setelah Ramadan. Berkata para ulama, min alamati qabulil amal, di antara tanda-tanda diterimanya amal seorang hamba, antarul abda fi hali ahsani min halis sabi, min halihis sabi, yaitu seorang hamba akan melihat keadaan dia setelah dia bertobat, setelah dia memperbaiki diri, itu lebih baik daripada sebelum dia bertobat, atau sebelum dia memperbaiki diri, atau sebelum dia semangat mentaati Allah. Maksudnya apa? Sebelum Ramadan mungkin dia tidak banyak ketaatannya. Mungkin banyak masih dosa yang dilakukan. Ketika Ramadan dia mentaati Allah, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa, kemudian dia melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan, maka tanda diterimanya amal tersebut setelah Ramadan keadaannya lebih baik lagi dari sebelum Ramadan. Keadaannya lebih baik. Wa antara fi iqbalin ala ta'ah, dan kau akan melihat hamba tersebut sangat senang mentaati Allah, sangat senang beribadah, sangat senang melakukan kebaikan-kebaikan, dan sangat tidak menyukai kemaksiatan, kefasikan, kesyirikan, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah. Aku akan tambahkan. Artinya ketaatan yang sudah ada, Allah akan tambahkan ketaatan yang lainnya. Makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW maupun perkataan para salafus soleh, maka keistiqoman merupakan pujian, merupakan akhlak yang terpuji dan merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam ayat dalam Al-Qur'an, di antara surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Orang-orang yang berkata, aku Rabbku atau Rabb kami adalah Allah, beriman kepada Allah beserta semua konsekuensi keimanannya tentu. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika wafatnya, malaikat yang mencabut nyawanya penuh kasih sayang akan mengatakan,
Kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian atau janganlah engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa absyiru bil jannah. Kabar gembira untukmu dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Karena engkau istiqomah sampai wafatmu saat ini, dicabut nyawamu, engkau istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Allati kuntum tu'adun. Sebagaimana yang sudah dijanjikan kepadamu. Berkata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kemudian istiqamah, kata beliau, istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Mereka istiqomah dalam perbuatannya sebagaimana mereka istiqomah dalam ucapannya. Dia mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah. Sesuai ucapan dan hatinya. Karena kalau nggak sesuai munafik. Dia sesuai. Hatinya meyakini Allah Rabbnya. Kemudian lisannya pun mengucapkan Allah Rabbnya. Kemudian beserta semua konsekuensi keimanan kepada Allah. Dengan Islam dan dengan Nabi Muhammad SAW. Juga sesuai dengan perbuatannya. Dia istiqomah antara ucapan dan perbuatan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang istiqomah tersebut. Istaqamu ala adai faraidihi. Mereka istiqomah menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Kemudian ayat setelahnya. Para malaikat pun akan membela mereka, menjadi saksi bagi mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami di dunia sebagai pelindung kalian. Allah perintahkan para malaikat melindungi orang yang bertakwa tadi, orang yang istiqomah. Maka begitu pun di akhirat kami akan menjadi saksi di hadapan Allah atas ketaatan dan keistiqomahanmu. Ya. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga nanti kau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan di dalam hatimu. Subhanallah. Apa yang kita inginkan akan Allah berikan. Dan mudah bagi Allah memberikan. Walakum fiha ma tad'un. Dan di surga nanti engkau akan mendapatkan apa yang engkau mohon. Apa yang kita inginkan saja Allah Maha tahu, Allah berikan. Apalagi kita ucapkan, Allah akan berikan. Di dunia kita berdoa kepada Allah. Diuji sama Allah. Kadang Allah berikan, kadang Allah simpan, kadang Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi di akhirat Allah akan berikan langsung. Allah akan tampakkan langsung. Allah akan berikan dengan apa yang kita inginkan. Dengan semua apa yang kita inginkan di akhirat nanti. Ya subhanallah. Kita bayangkan coba saudara yang dirahmati Allah. Kalau di dunia ini. Apa yang kita inginkan dipenuhi semuanya. Ya, betapa bahagianya seseorang kan. Aku ingin ini. Aku ingin ya. Biasa kan manusia. Aku ingin rumah. Aku ingin kendaraan. Aku ingin villa. Aku ingin makanan yang mewah. Aku ingin wanita ini, atau aku ingin laki ini, dan seterusnya. Aku ingin kendaraan yang ini. Kalau diberikan semua, apakah itu akan merupakan suatu kebaikan? Tidak. Yang ada kerusakan. Bukankah kemewahan itu akan membawa kepada kerusakan? Naam, banyak manfaatnya. Tetapi berlebih-lebihan ya, dalam kenikmatan dunia itu akan merusak. Akan apa? Membuat kerusakan. Manusia itu akan melampaui batas ketika dia memiliki kekuasaan yang berlebih, harta yang berlebih, dia akan melampaui batas. Makanya Allah takarkan, maksudnya Allah kadarkan, Allah takdirkan kita itu terbatas, Allah sempitkan rezeki kita. Allah tahan, sebagaimana dunia ini sih sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Kenapa? Karena kenikmatan kita yang luas itu nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang istiqomah ini, nuzulam min ghafurin rahim, dan itu adalah keberkahan atau fadilah karunia yang turun dari Allah yang Maha Pengampun. Karena tadi dia istiqomah. Di bulan Ramadan dia sudah diampuni Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni hambanya, Allah tidak dendam kepadanya. Allah tidak memarahinya. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kurang tersebut. Sebagaimana manusia ya, kita walaupun mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, mungkin sikap kita akan berubah. Tetap tidak seperti awalnya ya, seperti awal dulu. Mungkin kasih sayangnya akan berubah dan seterusnya. Tapi Allah SWT Maha Suci dari sifat makhluk. Allah tidak sama, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk sedikit pun. Rahim, ketika Allah mengampuni hambanya, Allah tetap, bahkan Allah Maha menyayangi hamba-hamba tersebut ya. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah SWT berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian Allah mengatakan ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka lah ahli surga, mereka akan kekal di dalamnya,
Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah atas upaya yang mereka lakukan. Mereka pertahankan ibadahnya istiqomah sampai darah terakhir, yang maksudnya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah wali-wali Allah. Ya, bukankah disebutkan bahwa aulia Allah, wali-wali Allah, siapa mereka? Mereka yang istiqomah. Karena istiqomah, kata para ulama, a'dhamu karomah. Ini adalah karomah terbesar bagi hamba-hamba Allah. Jadi wali-wali Allah. Karomahnya para wali itu bukan dia bisa terbang di udara, berjalan di atas air, kebal terhadap api, tidak mempan terhadap senjata tajam, itu bukan karomah. Karomah terbesar seorang wali Allah adalah istiqomah dia mentaati Allah. Istiqomah dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata As-Sufyan As-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata beliau, wahai Rasulullah, qulli fil Islam. Ajarkan aku ucapan di dalam Islam. Qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak akan pernah bertanya ucapan ini kepada selainmu. Maka Nabi SAW mengajarkan, ya, kul, katakan, kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Riwayat Muslim. Ya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istiqomahlah kita. Teruslah kita mentaati Allah. Berkata para ulama, kun rabbaniya wala takun ramadhaniya. Jadilah engkau hamba-hamba yang rabbani, jangan jadi engkau hamba-hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Fa inna rabba Ramadan huwa rabbus Syawal, wa rabbuz Dzulqa'dah, wa rabbuz Dzulhijjah, wa rabbul Muharram, wa rabbu ala sa'iri asyhur, ya, atau syahr. Ya. Karena Allah, Rabb kita yang ada di bulan Ramadan kemarin, dia juga Rabb kita di bulan Syawal ini. Dia juga Rabb kita nanti di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Rabb kita di masjid, dia juga Rabb kita di rumah. Dia juga Rabb kita di semua tempat kita, di mobil kita, di tempat kerja kita. Dia adalah Rabb kita. Maka saat kita khusyuk di masjid, harusnya kita juga khusyuk di rumah. Harusnya kita juga khusyuk, ya, takut kepadanya di kantor, di pasar, atau di tempat lain. Maka kita semangat beribadah di bulan Ramadan. Ketika kita beribadah kepada Rabb kita di bulan Ramadan, dia juga Rabb kita di bulan Syawal. Harusnya kita semangat, tetap semangat, bahkan lebih baik semangatnya, ya, di bulan-bulan berikutnya. Karena itu Allah mencela orang-orang yang tidak istiqomah. Allah mencela orang-orang yang dia berhenti dari ketaatan kepada Allah. Dia berpaling dari jalan kebenaran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata." Maka janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Dia sudah capek-capek, ya, memintal benang itu dengan kuat supaya rapi, supaya menjadi hasil yang baik. Tapi setelah akhir dia rusak lagi, ya. Dia cerai-beraikan lagi. Dan sungguh ini sangat tidak terpuji, dan kita tentu akan mengatakan orang ini sudah gila. Ketika seorang sudah merapikan, ya, menyusun rapi puzzle-puzzlenya, atau membangun rumahnya, ya, dengan satu bata berikutnya, kemudian dia melapisi dengan catnya dan yang lainnya, di akhir itu lalu dia hancurkan lagi rumah tersebut dengan bulldozer misalnya, atau dengan palunya dihancurkan sejadi-jadi. Tentu kita akan mikir orang ini sudah gila, ya. Maka Allah mencela bagi orang yang tidak istiqomah. Bahkan Nabi SAW, ya, pernah mewanti-wanti, ya, yaitu orang-orang yang meninggalkan ketaatan setelah dia membiasakan ketaatan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ibnu Amr, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kau seperti orang itu. Kana yakumul lail, dulu dia senang banget qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail, kemudian setelah itu dia meninggalkan qiyamul lail tersebut." Nabi menasehati agar jangan seperti si fulan yang tadinya taat, terbiasa qiyamul lail,
lalu dia tinggalkan qiyamul. Dan Nabi menyebutkan qiyamul lail, dan qiyamul lail adalah ibadah spesial yang dilakukan orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Syawal ini qiyamul lail kita pun berkurang atau bahkan kita tidak melaksanakan qiyamul lail. Maka sebagai penutup, kami nasihati kepada kami pribadi dan kita semua, teruslah kita beribadah kepada Allah sampai kita mendapati kematian. Lakukan terus ibadah tersebut, walaupun mungkin tidak sebanyak ya di bulan Ramadan bacaannya atau rakaatnya, tapi tetap kita dawamkan. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul a'mali ahabba ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, adwamuhu wa in qalla, amalan yang terus-menerus engkau lakukan walaupun itu sedikit. Rawahu Muslim. Maka tetaplah kita menjaga keimanan kita, ya. Tetap kita semangat menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, ya. Menghadiri ta'lim-ta'lim ilmu. Kemudian tetap kita mentadaburi ayat-ayat Allah agar keimanan kita tetap terjaga. Mendengarkan nasihat dari para ulama, dari para asatidz, ya, dari para guru-guru kita, tetap ya kita lakukan itu agar terjaga keimanan kita. Kemudian tetap kita berzikir, berdoa, dan tetap kita melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga sholat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min itu, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman itu. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk, ya. Kemudian di ayat selanjutnya ya Allah berfirman, wallazina hum ala sholawatihim yuhafidun. Yang mereka terus menjaga sholat mereka. Allah berfirman, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian. Ketika di Ramadan kita semangat menjaga qiyamul lail kita, maka tetaplah jaga qiyamul lail kita di bulan Syawal. Kemudian tetaplah kita bersedekah, tetaplah kita berinfak, tetaplah kita semangat memberikan hadiah atau berzakat atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, walau bisyikit tamar, walaupun hanya setengah kurma, atau walau hanya dengan senyuman atau dengan berita-berita yang baik kepada saudara-saudara kita, ya. Sampai kita diwafatkan Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-274, allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari. Orang-orang yang senantiasa selalu berinfak, baik malam atau siang hari. Sirran wa alaniyatan, baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka pasti mereka akan mendapatkan gantinya, bayarannya, pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapati ketakutan dan juga kesedihan. Kemudian tetaplah kita terus mentadaburi Al-Qur'an, tetap kita membaca Al-Quran, sebagaimana kita semangat menghatamkan Al-Quran, hari-hari kita selalu dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, maka jangan hilangkan ya qiraah kita, tilawah kita di kamar kita, di kendaraan kita, di masjid kita, atau di tempat-tempat yang lainnya untuk membaca Al-Quran. Semangatlah, bikinlah target-target bacaan Al-Quran, tetap kita menghafalnya, memurojaahnya, mentadaburinya. Jangan hilang dari amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa tilawah kitab Allah, senantiasa membacanya, menghafalnya, memurojaahnya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwakannya, ya, kemudian sabar di atasnya, wa aqamus shalah, dan dia melaksanakan salat, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, lalu mereka pun menginfakkan apa yang Allah rezekikan, sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, sungguh mereka telah berharap jual beli yang tidak akan pernah merugi, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Kemudian kata Allah, Allah kelak akan menyempurnakan balasan untuk mereka ini, dan Allah akan menambahkan karunia dari sisinya. Innahu ghafurun syakur, sungguh Allah Maha Pengampun dan Allah Maha bersyukur, ya. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala yang menerima semua amalan ibadah kita, dan kita berharap agar Allah senantiasa menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.